Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah pertemuan ke-12. Hari ini kita akan membahas bersama mengenai teori part kedua. Di part kedua ini, saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang middle range atau grand theory. Dua hal ini merupakan definisi dari jangkauan dan cakupan sebuah teori. Bahwa teori dalam ilmu sosial itu ada yang dimasukkan dalam bagian middle range dan ada yang dimasukkan dalam klasifikasi grand theory. Dan kita akan mempelajari apa bedanya dari kedua cakupan ini, dan dalam ilmu hubungan internasional itu lebih mementingkan atau lebih menguntungkan menggunakan middle range atau grand theory. Oke, di slide selanjutnya, saya menjelaskan terlebih dahulu bahwasannya daya eksplanasi teori dalam ilmu sosial itu masih terbatas atau masih lemah. Karena ilmu kita tidak bersifat saintifik, memiliki hasil yang berbeda antara penelitian si A dan penelitian si B. 1+1 bukan 2, 1+1 bisa 11, 1+1 bisa 21, atau 1+1 bisa 100. Tergantung siapa yang melakukan penelitian tersebut, siapa yang melakukan analisa terhadap teori tersebut. Nah, sehingga daya eksplanasi dari teori dalam ilmu sosial itu masih sangat lemah. Termasuk teori-teori dalam ilmu hubungan internasional memiliki daya eksplanasi yang sangat terbatas, bahwa banyak teori-teori yang tidak bisa menjelaskan fenomena lain. Banyak teori-teori yang cakupannya sangat sedikit. Banyak teori yang cakupannya itu-itu saja, tapi tidak bisa menjelaskan perilaku tidak bisa menjelaskan perilaku aktor hubungan internasional lain, atau tidak dapat menjelaskan perilaku eh, aktivitas dari aktor hubungan internasional atau secara geografis yang lain gitu. Sehingga ilmuwan hubungan internasional cenderung menekankan upaya teorisasi yang bersifat middle range atau berjangkauan menengah. Nah, ini adalah penganut pendekatan yang saintifik. Para ilmuwan hubungan internasional yang sifatnya itu lebih saintifik gitu, mereka lebih menekankan pada teorisasi yang bersifat middle range atau berjangkauan menengah. Berbeda dengan para penganut pendekatan tradisionalis. Para ilmuwan HI tradisionalis seperti orang-orang realis, lalu teori-teori yang bersifat tradisional behavioralis seperti itu, mereka menekankan pada grand theory atau jangkauannya universal. Dari poin kedua dan poin ketiga, kita bisa tahu bahwa apa bedanya middle range dengan grand theory. Kalau middle range artinya teori-teori yang jangkauannya itu menengah, jadi tidak bisa menjangkau secara global atau keseluruhan. Berbeda dengan grand theory, bahwa grand theory ini sifatnya lebih universal atau lebih mencakup lebih luas. Nah, kita perlu tahu bahwa siapa saja contoh ilmuwan pendekatan saintifik atau yang berjangkauan middle range, dan siapa saja berjangkauan universal atau grand theory. Di slide selanjutnya, saya sudah menuliskan siapa contoh pendekatan atau contoh penganut pendekatan saintifik. Dalam ilmu hubungan internasional, penganut pendekatan saintifik itu seperti David Singer, seperti Bruce Rosset, seperti Karl Dutch, seperti Joseph Nye, yang Joseph Nye itu lebih terkenal bagaimana dia menjelaskan tentang perdamaian seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, keempat tokoh tersebut itu merupakan contoh-contoh ilmuwan HI dengan pendekatan saintifik. Lalu dengan contoh pendekatan yang tradisional itu adalah seperti Hans J. Morgenthau, di mana dia ini sangat tradisional sekali karena si Morgenthau ini melihat bahwa
aktor dalam hubungan internasional adalah state, di mana state itu bersifat anarkis, dan itu lebih menekankan ke grand theory, yang jangkauannya universal. Nah, ada beberapa contoh real, sebentar saya kemukakan terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa mencari, sebentar, teman-teman bisa mencari contoh real dari penganut yang tadi saya sudah katakan. Kalau yang scientific adalah David Singer, Bruce Rusat, Carl Dutch, Joseph Nye. Lalu ada juga, sedangkan sebagian pendukung pendekatan saintifik seperti Kenneth Waltz juga bisa. Nah, orang-orang seperti yang melakukan pendapat tentang teori-teori dependensia misalnya, teori-teori interdependence, teori developmentalism, teori word system theory, teori apa namanya, security kayak gitu, itu mungkin kalau security lebih ke tradisionalis. Yang bersifat saintifik itu yang lebih 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 kekinian, lebih untuk memotret apa ya, fenomena-fenomena hubungan internasional yang bersifat lebih kontemporer seperti itu. Seperti kayak bagaimana pasca perang dingin kayak gitu, lalu adanya klasifikasi antara negara di dunia, ada yang disebut negara maju, negara berkembang, negara semi berkembang. Itu merupakan teori-teori yang untuk menjelaskan hal-hal seperti itu, teori-teori tentang tourism, teori tentang international politics, itu mungkin lebih diplomasi, itu mungkin lebih ke pendekatan saintifik seperti itu. Nah, sedangkan untuk pendekatan tradisionalis itu lebih kayak apa yang dikatakan oleh Hans J. Morgenthau tentang politics among nations, itu tentang realism, tentang hal-hal yang bersifat state-centric, itu lebih tradisionalis. Makanya tadi saya bilang security, tapi security dilihat dulu sih sebenarnya, security yang bagaimana, seperti itu. Bahwa tidak serta-merta kita bisa mendeklar bahwa all security is about traditionalist, tapi sekarang kita kan bisa bilang bahwa food security, kita bisa juga bilang tentang culture security, kita juga bisa bilang tentang identity security. It's about scientific too menurut saya, bahwa culture security, food security itu tidak bisa digeneralisir bahwa di seluruh dunia kita punya food security yang standar yang sama gitu. Tapi security in terms of state security kayak gitu, militancy, militarity kayak gitu-gitu yang bersifat hard politics itu bisa masih masuk ke dalam klasifikasi tradisionalis. Nah, yang menjadi penekanan dalam hal ini bahwa teman-teman harus paham gitu bahwa ketika kita berbicara tentang pendekatan yang saintifik, yang teori-teori lebih kontemporer, dia sifatnya itu lebih middle range, bahwa sifatnya itu teori tersebut itu hanya bisa digunakan dalam sebuah fenomena saja tapi tidak bisa dipukul rata. Tapi kalau tradisionalis itu bisa bersifat lebih universal. Yang paling gampang itu adalah kalau tradisionalis selain politics among nations kayak gitu, tentang realis, tentang state center, kita juga tentang national interest. Selain security juga adalah national interest. Bahwa semua fenomena, semua kajian ilmu hubungan internasional, contoh yang bisa dianalisis itu semua bisa pakai menggunakan teori national interest gitu. Bahwa national interest menjadi sebuah contoh teori yang sangat bersifat grand teori, yaitu bersifat universal, begitu.
Itu merupakan gambaran awal. Saya ulangi sekali lagi bahwa yang scientific itu ada David Singer, ada Bruce Russett, ada Carl Dutz, dan ada Joseph Nye, dan yang terakhir juga ada Kenneth Schwartz. Di mana yang tradisionalis atau universal grand theory itu adalah Hans Zimmergentov. Nah, di sini saya mengutip bahwa para pendukung teori middle range itu berpendapat bahwa upaya untuk membuat grand theory itu mengharuskan teoritis melakukan penyederhanaan fenomena yang secara berlebihan. Jadi kata orang-orang yang scientific kayak gitu, mereka menganggap bahwa orang-orang tradisionalis itu mereka kalau bikin teori itu maksa untuk menyederhanakan seluruh fenomena yang ada di yang ada di dunia itu bersifat sangat simplicity gitu, menjadi sangat mudah untuk dipahami. But then, however, bahwa hubungan internasional itu bersifat sangat kompleks, hubungan internasional itu bersifat sangat dinamis, hubungan internasional itu bersifat sangat memiliki potensi untuk sangat bergeser seperti itu, sehingga teori-teori yang muncul dalam ilmu sosial khususnya hubungan internasional itu sangat sulit untuk bisa diaplikasikan menggunakan grand teori, sehingga muncullah tawaran-tawaran teori-teori middle range yang seakan membuat hubungan internasional itu menjadi lebih rasional, menjadi lebih realistis untuk bisa dianalisa lebih lanjut. Nah, perbedaan lain selain tentang cakupannya juga tentang variabelnya. Jadi variabel yang ada di middle range, teori-teori middle range itu jauh lebih banyak variabelnya, jauh lebih kompleks dibandingkan variabel yang ada di grand theory. Makanya itu di kalimat terakhir itu saya juga bilang bahwa dengan hanya mempertimbangkan sedikit sekali variabel independen. Maksudnya adalah variabel independen yang ditawarkan oleh grand theory itu sangat sedikit. Misalnya variabel independennya apa aja, hanya ada interest misalnya, hanya ada security gitu, hanya ada power misalnya seperti itu. Tapi tidak ada variabel-variabel independen seperti individual, LSM, environments, water misalnya, atau LSM, dan lain sebagainya. Nah, variabel-variabel kecil-kecil yang bersifat kontemporer itu dipinggirkan oleh grand theory, dan grand theory lebih simplicity untuk melihat sesuatu yang sangat kompleks untuk menjadi sangat simple seperti itu. Nah, kata teori middle range mengingat bahwa fenomena sosial, khususnya fenomena hubungan internasional itu umumnya sangat kompleks. Maka teori yang hanya memuat satu atau dua variabel independen itu menurut middle range itu sulit untuk menghasilkan deskripsi yang tepat gitu. Deskripsi yang kompleks gitu. Penyederhanaan yang berlebihan itu membuat teori itu tidak relevan dengan kebutuhan untuk membuat kebijaksanaan. Karena kata teori middle range, sebuah teori hubungan internasional itu bisa berguna ketika teori itu bisa memenuhi kebutuhan dari sebuah kebijaksanaan. Atau dalam hal lain kebijaksanaan ini adalah sebuah kebijakan pada suatu negara gitu. Nah, kan kita tidak asik ya ketika kita berbicara bahwa orang-orang HI kontribusinya apa sih? Salah satunya adalah kita adalah perumus kebijakan. Kita adalah pembuat sebuah naskah akademik untuk dipertimbangkan oleh orang-orang politis di atas sana, baik dalam level nasional maupun internasional, untuk membuat sebuah kebijaksanaan atau kebijakan kayak gitu. Nah, rumusan-rumusan naskah akademik kita seorang ilmuwan HI, ketika variabel-variabel yang bermain di dalamnya itu tidak sangat kompleks, itu akan menjadikan sebuah prediksi-prediksi yang tidak benar, kata teori middle range. Bahwa adanya keterlibatan variabel-variabel independen yang lebih kompleks, keterlibatan aktor yang lebih banyak, itu akan menjadikan sebuah prediksi itu lebih matang, deskripsi itu lebih kompleks seperti itu, sehingga itu akan menjadi sebuah kebijaksanaan yang lebih logis dibandingkan menyajikan teori-teori yang bersifat grand theory. Hal yang paling berguna bagi perumusan kebijaksanaan adalah teori yang bisa mendeskripsikan fenomena dengan cukup detail. Nah, penjelasan fenomena yang cukup detail itu juga tidak luput dari kebutuhan variabel-variabel independen yang sangat kompleks.
Nah, sehingga pendukung teori middle range itu tegas-tegas berpendapat bahwa teori hubungan internasional itu harus sangat relevan, balik lagi ya, sangat tegas, teori middle range itu sangat tegas berpendapat bahwa teori hubungan internasional itu harus relevan dengan kebutuhan membuat kebijaksanaan. Nah, sehingga kata teori middle range itu berpendapat bahwa si grand teori itu sifatnya itu hanya sebuah teori yang bersifat parsimoni. Apa itu sifat yang parsimoni? Teori sifat parsimoni artinya adalah teori yang tidak memiliki ketepatan deskriptif, bahwa dia hanya bisa menjelaskan sesuatu yang sifatnya itu universal, sangat luas, tapi tidak detail. Nah, itu adalah parsimoni. Di mana, atau bisa disebut beberapa ilmuwan itu menyebutnya tidak parsimoni, tapi menyebutnya adalah sifat elegance. Elegance ya, elegan. Jadi dia hanya ya terlihat bagusnya saja di luar, tapi dia tidak secara detail bisa menjelaskan point to point apa yang ada di dalamnya gitu. Sehingga maka teori middle range itu lebih relevan bagi pembuatan kebijaksanaan. Dan karena salah satu yang paling kuat adalah middle range dapat menyajikan variabel-variabel independen yang lebih kompleks, middle range dapat menjelaskan deskriptif yang lebih detail, middle range memiliki sebuah ketepatan prediksi hipotesa yang lebih kuat dibandingkan grand theory. Salah satu contoh yang ingin saya kemukakan kepada kalian bahwa ilmu hubungan internasional tuh hampir tidak mungkin menghasilkan sebuah generalisasi universal. Oke, kita sudah belajar apa itu generalisasi di 2 pertemuan sebelumnya. Misalnya nih, kalau terjadi sebuah perubahan dalam perimbangan kekuatan global, seperti yang terjadi saat ini. COVID-19 itu kan menjadi sebuah fenomena global yang direncanakan, tapi diprediksi menjadi starting point untuk bisa adanya pemantik pergeseran kekuatan global. Nah, ketika ada sebuah fenomena pergeseran perimbangan kekuatan global, semua negara tuh mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Tetapi tindakan apa yang akan negara ambil demi untuk menyesuaikan diri mereka terhadap kondisi global itu tergantung kondisi yang dihadapi masing-masing negara. Kita tidak bisa mengeklaim bahwa, ambil contoh nyata bahwa di dalam COVID-19 the power state, the very powerful state in the world is United States of America, that mereka itu ternyata failed dalam menghadapi kondisi konstelasi global saat ini. Di mana dengan bukti bahwa kematian di Amerika itu mencapai nomor 1 di dunia. Sedangkan negara-negara yang dianggap peri-peri atau dianggap negara berkembang seperti Vietnam, Malaysia, Brunei, mereka memiliki tingkat kematian yang cukup rendah dan dapat mengendalikan itu dengan sangat baik. Nah, itu menjadi sebuah bagaimana kondisi negara masing-masing itu dalam menghadapi konstelasi global. Mungkin ada yang bereaksi dengan melakukan konspirasi global, memberi sebuah konsepsi persaingan dan lain sebagainya. Nah, pilihan-pilihan yang akan diambil oleh setiap negara itu tergantung dengan kesempatan yang mereka miliki. Apakah ada teman, apakah ada kemungkinan memenangkan sesuatu hal, apakah ada poin keberuntungan atau keuntungan yang mereka ambil atau tidak. Tergantung pula terhadap sikap atau kemauan untuk bertindak gitu. Salah satunya adalah tentang ideologi dari negara mereka dan lain sebagainya. Hal ini berarti bahwa dalam konteks yang berbeda, penyebab yang sama bisa menghasilkan efek yang berbeda. Dengan kata lain, konteks ini menambahkan variabel-variabel baru yang bisa mempengaruhi hubungan-hubungan yang kita pelajari. Sehingga kita tidak bisa mendeskripsikan bahwa negara dalam menghadapi COVID-19 itu hanya dari perspektif state as a government, as a power. Tapi kita punya variabel-variabel lain yang mempengaruhi, misalnya kayak ideologi tadi, lalu kesiapan secara ekonomi, lalu bagaimana value norms yang ada di dalamnya, national norms,
bagaimana apa namanya kalau di Indonesia misalnya gotong royong dan lain sebagainya begitu. Nah, pembicaraan pada bagian akhir ini menegaskan bahwa pada tahap perkembangan ilmu hubungan internasional dewasa ini, pertimbangan relevansi membuat middle grand theory itu lebih dibutuhkan dibandingkan grand theory. Nah, bisa dilihat dari berbagai hasil tulisan teman-teman juga, menurut saya kebanyakan itu teman-teman lebih memilih menggunakan middle range theory secara tidak secara tidak eh, secara tidak sadar gitu, bahwa teman-teman tuh memilih memilih teori. Mungkin setelah sesi ini kalian bisa menilik atau mengingat kembali teori apa yang kalian gunakan. Nah, itu teman-teman bisa melihat, oh ternyata aku tuh pakai teori um, middle range nih udahan. Oh, atau aku pakai teori grand theory. Tapi saya tidak melakukan claiming bahwa salah kalau menggunakan grand theory atau apa namanya lebih baik menggunakan middle grand theory. Oh tidak, bahwa ini menjadi sebuah keilmuan atau pengetahuan bagi teman-teman. Kalau semisal teori ini itu masuk ke dalam middle grand theory. Kalau aku pakai teori ini masuk ke dalam grand theory. Kalian bisa lihat dari siapa si pencetus teori tersebut. Apakah orang itu masuk ke dalam aliran tradisionalis atau orang-orang tersebut atau ilmuwan tersebut masuk ke dalam aliran apa namanya scientific gitu, pendekatan scientific. Nah, kenapa saya menuliskan di sini adalah contoh teori dependensia? Karena walaupun banyak walaupun teori dependensia itu banyak dikritik, tapi teori dependensia menurut saya menjadikan salah satu teori yang dapat menceritakan dengan sukses bagaimana middle range teori itu lebih seksi untuk digunakan dalam metode ilmu hubungan internasional dibandingkan dengan teori-teori grand teori. Karena ini merupakan teori satu-satunya yang lahir di dunia ketiga, dan karena itu dibangun bukan dengan mengutamakan pertimbangan parsimoni semata-mata, tetapi lebih banyak dengan pertimbangan relevansinya, yaitu relevansinya yang dihadapi oleh masyarakat dunia ketiga. Tujuan utamanya untuk menjelaskan hubungan asimetris antara negara maju dengan negara kurang maju. Dan hubungan ini tidak hanya yang dijelaskan masalah power, state to state, tapi juga mengenai dominasi antara negara apa namanya di sini sudah saya tuliskan, ada sektor perdagangan, ada ekonomi internal, ada sosiopolitik, ada konflik sosiopolitik, di mana distorsi-distorsi ini, variabel-variabel yang saya munculkan, ekonomi, sosial, politik, itu merupakan variabel-variabel tawaran-tawaran dari middle ground theory. Nah, teman-teman mungkin bisa baca di halaman 240 di buku Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi, soft copy yang pernah saya bagikan untuk membaca lebih lanjut, kenapa teori dependensia menjadi salah satu teori yang paling seksi untuk menjadikan salah satu contoh di dalam middle range theory. Demikian penjelasan dari saya. Semoga cukup bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin kalau jika teman-teman kurang paham bisa diulangi lagi. Kita lanjut untuk diskusi selanjutnya di grup atau silahkan chat kepada saya secara pribadi, saya sangat open mind. Untuk tugas selanjutnya akan saya kembalikan untuk bisa ketika memang sudah oke bisa diteruskan, kalau belum oke nanti saya akan meminta revisi kembali. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.